Kawan muda, belakangan kata debat akrab di telinga kita. Sering juga kita lihat di layar televisi atau mondar-mandir jadi FYP di medsos. Ya, karena adanya debat Capres-Cawapres untuk pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU. Tapi melihat debat untuk Pilpres ini kayaknya makin kesini, makin kesana ya. Namanya aja debat, tapi yang terjadi adalah debat kusir tanpa dasar dan aksi bully keroyokan ke paslon 02, Prabowo dan Gibran. Pelakunya ya 01 dan 03. Tidak selalu berhasil, tapi pastinya merugikan paslon 02. Tapi sebetulnya gimana sih debat itu mestinya dilakukan? Kawan muda, secara etimologis, debat berasal dari bahasa Perancis kuno, débattre, yang artinya adalah bertempur. Dalam bahasa Inggris, debate berarti pembahasan dan diskusi tentang topik tertentu. Debat bukan hal baru dalam ranah akademis. Diskusi dengan tujuan mengkritisi suatu topik agar didapat hasil terbaik. Karena itu kawan muda, ada aturan dasar dalam debat yang mestinya diketahui dan diikuti oleh para peserta debat. Yaitu kalau berargumentasi harus profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Fokuslah pada permasalahan yang tengah dibahas. Jangan menyerang lawan secara pribadi. Pak Anies dan Pak Ganjar, coba dipelajari lagi ya etika debat ini. Kawan muda, menyandingkan debat dengan pemilu dan menjadi sajian media dipelopori oleh Amerika Serikat. Siaran langsung debat pertama dilakukan pada pemilu 1960, Nixon melawan Kennedy. Tujuannya, supaya masyarakat tahu visi, misi, dan program kerja calon pemimpin yang ingin dipilih. Jadi, nggak kayak beli kucing dalam karung. Pasti ada unsur kampanye dalam debat, kawan muda. Supaya elektabilitas calon naik dan dipilih oleh masyarakat. Tapi tentunya dengan cara yang etis. Nggak seperti yang dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar di debat ketiga pemilu 2024. Nekat minta Pak Prabowo membuka rahasia negara, renstra pertahanan termasuk rahasia negara kawan muda. Dan ketika ditolak karena integritas Pak Prabowo, malah dijadikan peluru untuk menembak Capres 02 ini. Etis? Tentu tidak. Tapi itu yang terjadi. Semua demi ambisi, yang penting menang. Etika? Tidak dipedulikan. Kemampuan public speaking memang sangat penting dalam debat kawan muda. Kemampuan berbicara, mengolah kata, menjadi salah satu penentu keberhasilan seseorang di dalam debat. Garis bawahi kawan muda, berhasil dalam debat bukan dalam kerja. Orang yang pandai berbicara belum tentu bisa kerja. Omon-omon kawan muda. Omon-omon, ya, tak bisa. Karena debat biasa dilakukan di ranah akademis. Tentunya para akademisi sangat jago dalam debat. Tapi biasanya akademisi akan sangat memperhatikan data dan fakta sebagai dasar argumentasi. Bukan asal ngomong. Seperti Capres 01 saat menyerang Pak Prabowo secara pribadi mengenai kepemilikan lahan. Dan langsung dibantah oleh mantan Wapres Yusuf Kala. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Dan itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kita kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Datang Pak sama saya, Prabowo, bahwa dia mau beli. Saya tanya, harus beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap, dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Jadi itu kredit macet. Lahan yang dibicarakan ini diincar oleh pihak asing kawan muda. Jadi Pak Prabowo beli untuk mencegah
pemilikan asing di wilayah kita. Data yang tidak akurat justru membuat repot banyak orang, termasuk Timnas Amin yang harus meluruskan pernyataan Anies soal dana 700T untuk membeli alutsista bekas. Jubir Amin langsung klarifikasi bahwa yang betul 700T adalah anggaran Kemenhan selama 5 tahun. Cek dan recheck dulu dong sebelum menyerang. Jangan juga putar balikan fakta, Pak Anies. Memang kawan muda, niat dan tujuan pada akhirnya akan menentukan cara. Tapi para capres yang terhormat, tujuan berkuasa jangan membuat Anda menghalalkan segala cara. Kawan muda, sotomi kuy. Prabowo Gibran, Man of Our Time.